Sanad Dalail Al-Khairat di Nusantara. Kitab karya Imam Muhammad bin Abdullah Al-Jazuli ini banyak diamalkan oleh umat Islam di Nusantara, terutama para penganut tarekat. Kitab yang berisi dalil dan anjuran bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad, ini sudah diamalkan, dibaca, dan dijadikan hizib keberkahan bagi pengamalnya selama ratusan tahun. Satu di antaranya adalah seni membaca Dalail Khairat yang oleh masyarakat Aceh disebut dengan Dalail Khairat atau Dalail berdalail. Membaca kitab Dalail Khairat sudah menjadi tradisi dan ritual rutin bagi para jamaah masjid, dayah, pesantren, surau dan menasah-menasah desa di Aceh. Seperti halnya Al-Quran, Dalail Khairat ini juga kerap dimusabakahkan pada peringatan Hari Besar Islam, terutama momentum Maulid Nabi Muhammad. Perihal siapa yang membawa dan mengajarkan Dalail Khairat pertama kali ke Aceh tidak diketahui referensinya. Namun, boleh jadi kitab Dalail Khairat yang memiliki prosa dan bahasa yang indah turut menjadi bacaan para sarjana muslim awal Nusantara semisal Hamzah Fansuri, Abdurrauf As-Singkili, Syamsuddin As-Sumatrani, dan Nuruddin Ar-Raniri pada abad ke-17. Kitab Dalail Khairat juga dibaca di Melayu Riau pada saat yang sama, karena kitab inilah yang dipegang dan diacung-diacungkan oleh Raja Haji di tangan sebelah kiri dan senjata di sebelah kanan dalam pentempuran melawan penjajah yang merenggut nyawanya pada tahun 1790. Berikutnya pengajaran dan pembacaan kitab Dalail Khairat semakin populer karena dibacakan oleh intelektual muslim terkemuka di Sumatera Selatan, misalnya Abdus Samad Al-Palimbani, intelektual muslim Kalimantan Selatan, seperti Muhammad Arsyad Al-Banjari. Bahkan, Muhammad Nafis Al-Banjari menulis kitab berjudul Durun Nafis yang salah satu referensi utamanya adalah kitab Dalail Khairat. Kitab Durun Nafis itu lantas diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diberi kata pengantar oleh Kiai Haji Idam Khalid yang juga pengamal Dalail Khairat sejak remaja hingga akhir usia. Sementara di Martapura ada majelis Dalail Khairat yang dibacakan oleh Abah Guru Sekumpul, Muhammad Zaini Abdul Ghani, yang dihadiri ribuan orang. Beliau mendapatkan ijazah Dalail Khairat dari Syekh Seman Mulia dari Sayyid Ahmad dari Sayyid Abbas Ridwan dari Sayyid Muhammad Al-Madani dari Ali bin Yusuf Al-Madani dan seterusnya hingga penulis Syekh Al-Jazuli. Pembacaan Dalail Khairat menjadi acara rutin di majelis sekumpul dan menjadi tradisi warisan bagi jamaah sekumpul. Beranjak ke Pulau Jawa, Dalail Khairat dijadikan salah satu amalan dan hizib yang sering dibaca oleh para santri. Sebagian pengikut tarekat baik itu Qadiriyah, Naksabandiyah, Syaziliyah, hingga Syatariyah dan lainnya rata-rata pernah mengamalkan hizib Dalail Khairat. Hizib ini memiliki ketinggian sastra pujian kepada baginda Rasulullah. Boleh dikatakan termasuk kitab terpopuler di kalangan komunitas ahli tasawuf. Tidak diketahui secara detail siapa tokoh yang membawa Dalail Khairat ke Jawa. Namun catatan sejarah menunjukkan Dalail Khairat sudah dibaca pada abad 18. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas Empang Bogor, datang ke Jawa pada 1866 m. Beliau mengamalkan dan mengajarkan Dalail Khairat secara dawam hingga akhir hayat. Ada banyak majelis Dalail Khairat di berbagai daerah di Jawa. Dalail Khairat bahkan dijadikan suatu amalan yang bisa menjadi wasilah keberkahan hidup. Rata-rata sanad kitab Dalail Khairat bertemu pada jalur Syekh Muhammad Mahfuz Tarmasi. Sanad ini tersambung kepada penulis, sebagaimana dijelaskan Syekh Mahfuz pada kitab Kifayatul Mustafid. Kitab Dalail Al-Khairat kami dapatkan, dari Syekh Ahmad Muhammad bin Ahmad Ridwan Al-Madani, dari Ali bin Yusuf Al-Madani, dari Sayyid Muhammad bin Ahmad Al-Madgari, dari Muhammad bin Ahmad Al-Madsani, dari Ahmad bin Al-Hai, dari Abdul Qadir Al-Fasi dari Ahmad Al-Makari dari Ahmad bin Abu Al-Abbas Samai, dari Ahmad bin Musa As-Samlali, dari Al-Qut Abdullah Al-Ghazali Al-Marakishi, dari Abdul Aziz Taba, dari pengarang kitab ini, Imam Muhammad bin Sulaiman Al